Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami kau ajak untuk siap-siap, waspada, berjaga-jaga, alert terhadap hari saat di mana Engkau akan datang kembali. Bantu kami ya Bapa untuk mengerti dan memahami apa yang paling esensial, yang paling utama dan paling terutama dalam hidup kami. Bantu kami untuk belajar melepaskan aksesoris-aksesoris yang mungkin berguna tetapi tidak penting. Dan kami tidak terikat pada hal-hal yang tidak fundamental tersebut. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu Advent pertama ini, sekali lagi kita diajak untuk menyadari akhir hidup kita, di mana Tuhan akan datang kembali yang kedua kalinya. Ya, jadi masa Advent sebetulnya intinya adalah dua aspek. Menyambut kedatangan Yesus ya, sebagai manusia yang lahir dari Bunda Maria di Bethlehem dalam bentuk yang paling sederhana, ya, dilahirkan di kandang. Aspek kedua adalah masa Advent adalah kita diingatkan akan hari terakhir di mana segala sesuatu ditunggang balikan, dihancur leburkan. Segala sesuatu yang bukan Allah ya berada dalam kondisi dihancur leburkan. Di mana Allah menunjukkan kuasanya parusia, hari terakhir. Alam semesta kacau balau, goncang ya. Dan itulah yang tanda-tanda zaman di akhir kehidupan manusia. Jadi hari saat kita menantikan Yesus datang dan saat di mana segala sesuatu hancur lebur. Saudaraku terkasih dalam Kristus, nah yang mau kita pikirkan, renungkan adalah sekarang ini di mana Yesus sudah datang. Ya, Yesus sudah datang dalam hidup kita, sudah hadir dalam diri kita. Dan kita mencoba mengerti dan memahami bagaimana cara Tuhan. Sekali lagi ini penting bagi kita supaya bagaimana cara Tuhan menyelamatkan manusia. Ya, ketika kita ingin mengerti sesuatu, ketika kita ingin memahami sesuatu, maka kita mengerti bagaimana cara berpikir orang tersebut. Bagaimana cara orang itu bekerja, bagaimana cara orang itu melakukan sesuatu. Bukan pada hasilnya, tapi proses yang dijalankan, yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan itulah proses yang dilakukan oleh Allah pada kita, yaitu dengan menjadi manusia. Ya. Nah, itu dengan menjadi manusia, sungguh-sungguh manusia yang kita lihat, kita alami, kita rasakan sebagai manusia. Bahkan dalam surat Paulus kepada umat di Filipi, sungguh-sungguh bukan hanya manusia menjadi hamba, menjadi budak. Ya. Nah, cara Allah yang demikian inilah cara Allah menyelamatkan manusia itu seperti itu. Maka ketika Tuhan mengajak kita untuk sepikir, sehati, seperasaan dengan Dia, cara yang kita pakai adalah cara Tuhan, bukan caraku. Cara pengosongan diri, cara perendahan diri, cara mati terhadap diri sendiri, katakanlah dalam bahasa Paulus ya, atau dalam bahasa Yesus juga untuk memanggul salib. Sebab kalau kita tidak mengerti cara Tuhan menyelamatkan, maka kita juga akhirnya menjadi menjadi bertengkar. Jadi kita konflik ya, kita tidak sampai kepada apa yang Tuhan kehendaki. Ada seorang teman yang merasa Tuhan sudah memanggilnya, Tuhan sudah menawarkan rahmat apa yang harus ia kerjakan, tetapi ia menolak. Seperti Yunus katakanlah. Kita itu hampir seperti Yunus. Ya, Tuhan menghendaki kita menjalankan apa yang Dia kehendaki, tapi kita tidak mau. Tuhan menghendaki kita untuk menobatkan Ninive, tapi Yunus tidak mau.
Ya, bahkan ketika Ninive bertobat, Yunus pun masih mengeluh, dan itulah kita. Ya, jadi sebetulnya Tuhan menghendaki kita untuk seperti dalam bacaan kedua hari ini, supaya kita memiliki kasih, supaya kita memiliki tanpa noda, tanpa celah, ya, supaya kita memiliki kebajikan-kebajikan yang perlu dan penting bagi kita, seperti dikatakan dalam bacaan kedua dalam surat Paulus yang pertama kepada umat di Tesalonika. Dikatakan begini, ya, hendaknya kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain, dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepadamu. Semoga Ia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita bersama orang kudusnya. Jadi sebetulnya sudah sangat jelas, kita sebagai orang Katolik dipanggil kepada suatu yang berkelimpahan dalam kasih, karena itulah yang satu-satunya syarat kita untuk sampai kepada Allah. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita merenungkan dan memahami urgensi. Sekali lagi kata tadi sudah mengatakan bagaimana cara Allah itu menyelamatkan manusia, dan itu yang harus kita pakai. Dan untuk bisa mengetahui cara Allah, kita bergaul dan berdialog dengan Tuhan, ya, dalam doa, dalam keheningan, dalam kesunyian, dalam kesendirian bersama Tuhan. Dan yang kedua adalah cara Tuhan itu adalah hidup dalam kasih, ya, berkelimpahan, penuh kasih satu sama lain, juga terlebih kepada orang yang kita benci dan dia membenci kita pula. Nah, itulah saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga dengan kehendak Allah yang demikian, maka kita memiliki urgensi, memiliki keharusan, memiliki sesuatu sesuatu dorongan yang kuat, dorongan yang tidak harus kita jalankan. Seperti yang saya katakan tadi, ada seorang yang memang Tuhan menghendaki panggilan hidupnya dan jelas-jelas Tuhan memanggil itu, tapi dia masih berkelit dan mencoba berkelit, dan maka kehidupannya menjadi kacau balau. Maka saya ingatkan kembali, coba kembali kepada apa yang Tuhan inginkan bagimu, bukan apa yang kau inginkan dari Tuhan. Dan itu bukanlah yang gampang. Sekali lagi, semoga masa Advent ini kita mempersiapkan hati kita supaya supaya Allah yang menjadi manusia, sabda yang menjadi daging itu sungguh-sungguh kita lihat cara Tuhan menyelamatkan, membebaskan manusia, dan kita diikut sertakan dalam tugas yang seperti itu. Semoga mata batin kita dibuka dan kita melihat kehendak Tuhan yang demikian bagi kita semua. Semoga Anda dan saya mempersiapkan hati kita dalam masa Advent ini dengan sebaik mungkin. Berkat Tuhan atas Anda semua, dan semoga Anda disembuhkan dari segala macam penyakit dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.